Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Rinjani dari kelompok 1. Adapun teman-teman saya juga dari kelompok 1 ada Sultan Arditio Faiz dan Merisa Permatagani. Langsung saja ke penyampaian materi. Sebelumnya kelompok 1 akan menyampaikan materi ejaan dan tanda baca. Dan langsung saja ke pembaca pertama dengan saya sendiri. 1. Ejaan dan tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa yang cara penulisan huruf, kata, kalimat, serta penggunaan tanda baca sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Kedua itu ada fungsi ejaan. 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa agar bahasa yang digunakan semakin baku. Kedua itu ada sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah. Ketiga itu ada alat penyaring masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia agar tidak menghilangkan makna tulisan aslinya. Keempat itu ada membantu pemahaman membaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Ada aspek ejaan bahasa Indonesia. 1 itu ada fonologis berkaitan dengan penggambaran fonem dan dengan huruf dan penyusunan abjad. Kedua itu ada morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis. Ketiga itu ada sintaksis berkaitan dengan penanda ujaranan tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Huygens. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan, ejaan yang disempurnakan hingga ejaan bahasa Indonesia. Untuk mengetahui ciri khas masing-masing ejaan dan tahun penetapannya, simak ulasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya berikut ini. 1 itu ada ejaan Van Huygens dari 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Huygens pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Huygens. Ejaan Van Huygens berlaku sampai dengan tahun 1947. Kedua itu ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi dari 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 19 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Huygens. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia 1 menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ketiga itu ada ejaan pembaruan dari 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia 2 digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia 2 ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Keempat itu ada ejaan Melindo dari 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1958 dalam perjanjian persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Kelima itu ada ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan dari 1967 sampai 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Keenam itu ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dari 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Ketujuh itu ada ejaan Bahasa Indonesia dari 2015 sampai dengan sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan Arditio Faiz dan Merisa Permatagani.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia terdapat 26 huruf yang dipakai. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan, huruf yang tidak termasuk huruf vokal, terdiri atas 21 huruf abjad. Huruf diftong, dua vokal yang diucapkan bersamaan, terdiri dari AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu bunyi. Hurufnya yaitu KH, NG, NY, SY. Contoh khusus, syarat, dan banyak. Huruf kapital. Sebagai huruf pertama di awal kalimat, sebagai huruf pertama unsur nama orang dan julukan, sebagai awal kalimat dalam petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, nama gelar kehormatan, profesi, jabatan, suku bangsa, tahun, bulan, hari, dan nama geografi. Huruf miring biasanya dipakai untuk menugaskan menulis kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing dan menuliskan judul buku, nama majalah, atau daftar pustaka. Huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat pernyataan. Misal, ayah baru saja berangkat ke Semarang. Lalu tanda titik di penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Lalu tanda titik juga digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Dan dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis. Judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contoh penggunaan tanda titik dalam tabel dan bagan. Berikut adalah alur pendaftaran. 1. Ada registrasi akun peserta, ada cetak registrasi akun, aktivasi akun, unggah dokumen, cetak pendaftaran, dan pengumuman. Lalu ada tabel 1 kelas kata, dan catatannya, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir baik 1 digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Lalu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul, subjudul, alamat, penerima surat, serta tanggal surat. Tanda koma. Tanda koma digunakan pada tengah-tengah kalimat. Lalu tanda koma digunakan untuk kata penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Lalu tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Lalu bisa juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan bisa penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama tempat. Lalu dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk pemisah bagian nama yang dibalik susunannya. Lalu tanda koma dipakai antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Catatannya, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Lalu tanda titik koma. Tanda ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk.
Misalkan hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Lalu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misal, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Lalu tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misal, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Lalu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misal, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanda baca, yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Mengukurnya ini pakai tanda hubung. Yang kedua, tanda hubung biasanya dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak atau berulang-ulang. Yang ketiga, tanda hubung biasanya dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, tanggal 25 dipakai tanda hubung, bulan 11, tanda hubung lagi tahun 2019. Yang keempat, merangkai kata depan dengan huruf kapital. Nah, yaitu ada se dengan awalan kapital. Contohnya se-Jawa Timur, se-Tangerang, se-Jawa Barat. Itu harus diikuti dengan huruf kapital awalannya. Yang B, ke dengan angka. Nah, contohnya peringkat keempat, peringkat kelima, dan seterusnya. Yang C, angka dengan an. Atau juga contohnya era 80-an. Yang ke D, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Misalnya imbuhan mem, itu mem tanda hubung PHK, tanda hubung kan. Yang terakhir nama jabatan lengkap, contohnya menteri, tanda hubung sekretaris negara. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah biasanya digunakan untuk penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu pakai tanda pisah. Saya yakin akan tercapai. Pakai tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah juga biasanya dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, Soekarno pakai tanda pisah Hatta, pakai tanda pisah lagi proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Yang terakhir, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat. Contohnya, tanggal 5 tanda pisah 10 April 2013 atau tempat Jakarta, tanda pisah Bandung. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Desi pergi ke Palembang? Atau kapan Desi pergi ke Tangerang? Yang kedua, tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, contohnya total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah, tanda tanya ini pakai tanda kurung, soalnya belum dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, yang selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya, pakai tanda seru. Atau, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Ini astaganya pakai tanda seru. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini kayak titik-titik tiga gitu. Nah, tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, penyebab kemerosotan, titik-titik, akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya, titik-titik seperti titik-titik bagaimana, Bu? Nah, yang ketiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contohnya, maju, titik-titik, jalan. Yang keempat, tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa
bahasa negara ialah titik-titik. Nah, selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, tanda petik merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, dan judul lainnya. Contohnya, puisi tanda petik pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, yang terakhir, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, peladen itu pakai tanda. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan terdapat dalam petikan lain. Nah, contohnya, tanya dia, tanda petik, kau dengar bunyi tanda petik tunggal kering-kering tadi. Yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padana, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat, tanda petik yang tergugat. Tanda petik tunggal yang digugat. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung biasanya digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut uji kemahiran berbahasa Indonesia, tanda kurung UKBI. Nah, yang kedua, jelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, Puisi Tranggono yang berjudul Ubud, tanda kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, tutup kurung, ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks. Dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor dengan tanda kurung bus Transjakarta. Yang terakhir, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian. Contohnya, fakta produksi menyangkut tanda kurung A, bahan baku, tanda kurung lagi B, biaya produksi, dan tanda kurung C, tenaga kerja. Kalau yang dicontohkan ke bawah itu, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Nah, selanjutnya ada tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah yang asli ditulis oleh orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan ini pakai tanda kurung siku. Nah, ada lagi contoh lainnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Proklamasi kemerdekaan ini pakai tanda kurung siku. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu ada tanda kurung. Perbedaannya dibicarakan dalam bab 2 pakai tanda kurung siku. Jadi dalam tanda kurung terdapat tanda kurung siku. Nah, selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, terus penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Contohnya, Jalan Keramat 3, garis miring 10. Nah, yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, semua organisasi harus memiliki AD atau ART. Nah, yang terakhir, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan, kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya asmara, tanda garis miring, N, garis miring lagi, dana. Merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Yang terakhir ada tanda apostrof yang biasanya digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia tanda apostrof akan kusurati. Kan ini sama dengan akan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.